Melangkah ke acara selanjutnya, ceramah bihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ar-ra'isul ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatid wal Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pengurus MWCNU se-Kota Balikpapan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta ini tak lupa ini sahabat-sahabat Banser. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allahu Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarah kelak silaturahmi kita di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jauh-jauh saya datang dari Tebuireng tadi siang jam 2:30 sampai di Balikpapan hanya sekedar untuk bersilaturahmi. Karena itu nanti saya tidak akan memberikan pengajian, mohon maaf, saya tidak akan ngaji masalah keutamaan sholat, keutamaan puasa, itu urusannya Suriah, itu wilayahnya Suriah. Jadi saya hanya ingin memperkuat ke NU-an kita saja, agar kita ini semakin mencintai Nahdlatul Ulama, semakin mencintai NKRI. Tadi saya mengutip salah satu dawuhnya Hadratus Syekh, sapa sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sa anak turune. Ini paham semua yang saya sampaikan. Bisa lihat potongannya banyak orang Jawa soalnya ya. Artinya siapa yang mau ngurus NU, saya tegaskan lagi, siapa yang mau ngurus NU, Mbah Hasyim dawuhnya siapa yang mau ngurus, bukan siapa yang mau jadi pengurus. Paham ya? Artinya apa? Ini yang selalu saya ulang-ulang kalau saya bicara di hadapan pengurus NU. Artinya kalau Mbah Hasyim dawuh siapa yang mau ngurus NU tak anggap santriku, berarti siapa yang mau ngurus, bukan siapa yang mau jadi pengurus. Berarti ngurus NU tidak harus dan tidak wajib jadi pengurus. Paham ya? Tapi pengurus NU wajib ngurus NU, harus mau ngurus NU, harus bisa ngurus NU, jangan minta diurusi apalagi jadi urusan. Paham ya? Jangan sampai pengurus NU itu jadi urusan. Ada orang pengurus NU itu yang jadi urusan. Makanya saya selalu menekankan kepada, kalau saya bicara itu ngurus NU tidak wajib jadi pengurus. Saya ditanya orang warga Nahdliyin,
Loh, terus bagaimana caranya ngurus NU tanpa jadi pengurus? Loh, banyak. Kalau yang dimaksud ngurus NU itu hanya pengurus, berarti yang dianggap santrinya Mbah Hasyim hanya yang jadi pengurus toh. Iya. Padahal Mbah Hasyim dawuhnya siapa yang mau ngurus. Bagaimana caranya supaya kita ini jadi santrinya Mbah Hasyim dengan ngurus NU? Ya, menghidupkan amaliyah NU. Kalau ada kegiatan NU, memberikan donasi kepada NU, ya amaliyah ya, yang di kampung-kampung, tahlilan, yasinan, tibaan, manakiban, maulidan, kita galakkan. Itu bagian daripada ngurus NU. Energi kita ini kan terkuras habis ya, untuk menghadapi omongan orang yang membid'ahkan, yang mengkafirkan, yang memusyrikkan. Energi kita itu habis artinya hanya untuk menghadapi itu. Nggak usah saya kalau ngomong menghadap, udah itu masalah kecil. Jadi kalau kita dibid'ahkan masalah kunut, nggak usah pakai bahsul masail, kaboten ya. Kalau maulidan dianggap bid'ah, nggak perlu bahsul masail, nggak perlu dalil, nggak perlu dalil. Kalau saya di Jombang wis gampang, orang-orang saya udah gini aja. Kalau ada ustadz yang ngomong misalnya maulid bid'ah dan sebagainya, jawabannya satu, apa itu? Gak ngurus ngono ae. Iya, gak ngurus. Kalau wong Jombang lebih kasar lagi, kon gak teko lu gak patehen gitu. Iya. Lah kita ini energi kita habis untuk itu. Kita dimusyrikkan gara-gara ziarah, nggak akan jadi musyrik. Kita ini dikafir-kafirkan, nggak akan jadi kafir kok. Malah Gus Dur gampang saja. Nah, saya dikafirkan, ya baca syahadat lagi gitu aja kok repot ya Gus Dur. Nah, Gus Dur ini kurang apa? Ya, dikafir-kafirno, bahkan Gus Dur ini terus terang representasi warga Nahdliyin ya. Beliau wes tahu kalau dikafir-kafir no dian gara-gara apa? Terlalu toleran, melindungi kaum minoritas. Itu Gus Dur. Nah, saking tolerannya Gus Dur itu kalau kemana-mana itu mesti mampir ke rumah temennya yang pendeta. Bahkan kalau Gus Dur itu pergi ke Malang, kota Malang, beliau tidak pernah nginep di hotel. Nginepnya itu di rumah temennya seorang pastor, seorang pendeta. Gara-gara Gus Dur nginep di rumahnya pendeta itu, besoknya langsung Gus Dur dicap kafir oleh mereka. Gara-gara nginep itu loh. Untung yang nginep Gus Dur. Ya, jadi bahkan Gus Dur dicap, divonis Gus Dur tidak masuk surga gara-gara nginep di rumah pendeta itu loh. Akhirnya beberapa hari setelah Gus Dur wafat, ada rombongan pendeta yang takziah mendengar kalau Gus Dur ini divonisnya kan, setelah meninggal itu kan divonis Gus Dur ini tidak masuk surga. Akhirnya pendeta-pendeta ini musyawarah. Ya, saya dengar omongannya di sekitar pondok situ. Gini aja, besok-besok kalau Gus Dur ditolak masuk surganya orang Islam, Gus Dur masuk surga kita saja. Ya, jadi surga sudah dikabling oleh mereka. Coba. Ya. Nah, jadi energi kita hanya habis untuk itu.
Ya, energi kita habis untuk itu. Makanya untuk menghadapi hal-hal yang bid'ah, yang katanya musyrik dan sebagainya, tidak butuh dalil. Tetapi ketika urusannya sudah menyangkut NKRI, sudah mengancam keutuhan NKRI, sudah mengancam pemerintahan yang sah, wajib bagi warga NU untuk turun melawan. Kenapa? Karena pendiri NKRI, karena pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu juga adalah pendiri NKRI. Kita tidak bisa membayangkan kemerdekaan Indonesia itu kalau tanpa ulama-ulama, tanpa Mbah Hasyim, tanpa Mbah Wahab. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu digelari Wadi Ulabinatil Istiqlali Indonesia, peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Mbah Hasyim digelari peletak dasar. Bahkan konon sebelum Bung Karno itu ditunjuk jadi presiden, yang pertama kali ditawari jadi presiden itu bukan orang lain. Yang ditawari pertama jadi presiden itu adalah Mbah Hasyim. Yang cerita Al-Maghfurlah Gusolah. Mbah Hasyim ditawari, Mbah Yai Hasyim, panjenengan diminta untuk menjadi presiden. Mbah Hasyim ini kiai. Apa jawab beliau? Lah nek aku jadi presiden, kalau saya jadi presiden, terus yang ngaji sama santri itu siapa? Nah, akhirnya ditanya, kalau begitu siapa yang kira-kira layak jadi presiden? Beliau menyebut Bung Karno, Bung Hatta. Ditawari jadi presiden, nggak mau. Tapi dulu, mungkin sekarang bupati saja insya Allah ya maulah ya jadi itu, ya lumayan lah ya jadi itu. Karena apa? Zamannya waktu itu memang belum seperti sekarang ini. Ya, dulu masih belum menuntut untuk jadi penguasa, tapi sekarang ini ya harus warga NU jadi presiden, monggo. Jadi wakil presiden silakan, ya, daripada dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mungkin tidak menjaga persatuan NKRI. Ayo warga NU, tidak apa-apa. Nah, karena itulah kita semua ini bangga menjadi warga NU. Saya ulanglah, bangga menjadi warga NU. Jangan hanya bangga menjadi pengurus NU, jangan. Banggalah menjadi warga NU. Jangan hanya bangga karena menjadi pengurus NU. Kenapa? Karena kalau bangga hanya karena menjadi pengurus NU, saya jamin kalau sudah nggak jadi pengurus itu nggak bangga lagi. Betul? Makanya nggak usah rebutan lah jadi pengurus NU. Saya 2 minggu yang lalu sempat ketika ada acara di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, kebetulan bareng ada Konvercap Banyumas. Konvercap Banyumas. Nah, saya sempat mampir ke acara tersebut, dikabari oleh salah seorang yang nganter saya ke alumni Tebuireng itu. Saya tanya, calonnya berapa? Calon ketua tanfidnya ada 5 orang. Sudah bikin posko sendiri-sendiri. Ini luar biasa ini. Ya ada apa-apa, namanya kompetisi. Cuma mohon maaf, jadi kita ini amanah, ya, atau bahkan
jabatan di NU itu anggap sebagai musibah. Anggap sebagai musibah, jangan dianggap sebagai berkah, bukan. Jabatan di NU dianggap berkah piye? Ya. Makanya saya sangat tidak sepakat ketika setelah konferensi itu diucapi selamat dan sukses. Wong oleh musibah kok diucapi selamat dan sukses iku piye karepe? Ya. Nah, ingat dulu para ulama sebenarnya memberikan contoh yang bagus. Mbah Hasyim menjadi Rais Akbar sejak 1926 NU berdiri sampai 1947. Tahun 1947 beliau sedo, kemudian para ulama berkumpul untuk menentukan siapa yang menggantikan Hadratus Syekh sebagai Rais Akbar. Maka karena masih ada Mbah Wahab Hasbullah yang merupakan inisiator juga, muassis juga, santrinya Hadratus Syekh juga, maka para ulama sepakat untuk menunjuk Mbah Yai Wahab Hasbullah sebagai penerus. Tapi Mbah Wahab waktu itu menolak. Beliau menolak, saya tidak mau kalau istilahnya itu masih Rais Akbar. Karena satu-satunya yang berhak menyandang gelar Rais Akbar itu hanya Hadratus Syekh. Saya mau kalau istilahnya diganti, maka digantilah kemudian istilah Rais Akbar diganti dengan Rais Am. Jadilah Mbah Yai Wahab itu sebagai Rais Am pertama. Mbah Wahab Hasbullah menjadi Rais Am sejak 1947 sampai 1971 beliau sedo. Maka ulama berkumpul rapat kembali untuk menentukan siapa yang menggantikan, meneruskan Mbah Wahab sebagai Rais Am. Masih ada Kiai Bisri Samsuri, adik ipar Kiai Wahab yang juga adalah santri Mbah Hasyim. Akhirnya ulama sepakat Mbah Bisri panjenengan disuwun, diminta untuk menjadi Rais Am menggantikan Kiai Wahab. Nah, Mbah Bisri Samsuri menjadi Rais Am 1971 sampai 1980. Tahun 1980 Mbah Bisri Samsuri sedo meninggal, maka ulama kembali rapat. Waktu itu masih ada ulama-ulama khos, ulama-ulama sepuh. Ya. Kebetulan yang ditunjuk waktu itu oleh rapat itu kebetulan ada yang paling sepuh, paling senior adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sukorjo Situbondo, yang menjadi mediator antara Syekhona Khalil dengan Mbah Hasyim, yang diserai tasbih, tongkat, bacaan ya Jabar ya Kohar itu Kiai As'ad. Maka ulama-ulama sepakat Kiai As'ad panjenengan ditunjuk untuk menjadi Rais Am menggantikan Kiai Bisri Samsuri. Kiai As'ad menolak, bukan hanya menolak, dengan keras nolaknya itu. Bahkan beliau mengatakan, jangankan sampean kiai-kiai ini, malaikat Jibril turun dari langit meminta saya jadi Rais Am, saya tidak mau. Rapat lagi lah, kalau gitu siapa? Maka Kiai As'ad bilang, Kiai Makhrus Ali Lirboyo, alim, ya, layak jadi Rais Am. Maka Kiai Makhrus Ali diminta oleh para ulama untuk melanjutkan menggantikan Kiai Bisri Samsuri. Ternyata Kiai Makhrus lebih keras lagi nolaknya, tidak mau, saya tidak mau jadi Rais Am. Lah terus gimana? Pokoknya panjenengan ini yang layak, tidak bisa. Jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel turun dari langit memaksa saya jadi Rais Am, pasti saya tolak. Malaikat Israel jadi tolak. Oh gak wedi. Bingung ulama-ulama. Masa NU gak duwe Rais Am karena gak ada yang mau. Udah gini aja, rapat lagi diputuskan, kita tunjuk
Kiai Ali Maksum saja, Kiai Ali Maksum Krapyak. Maka rombongan Kiai menuju ke Jogja untuk meminta menemui Kiai Ali Maksum menjadi Rois Am. Saya menolak karena menerima itu bukan dengan hati berbunga-bunga, dengan gembira, tapi dengan derayan air mata. Saking sedihnya ditunjuk jadi Rois Am, seolah-olah mendapatkan satu musibah yang besar. Mungkin beliau menganggap ini a'dhamul karena jadi pengurus. Karena sesungguhnya kalau kita bangga jadi pengurus cabang, monggo, tidak masalah. Bangga jadi pengurus wilayah, silahkan. Tapi saya lebih hormat, lebih salut kepada ketua ranting. Ada ketua ranting di sini. Di sini sudah ada ranting. Alhamdulillah. Saya lebih bangga dengan ketua ranting. Karena sesungguhnya hakikatnya pengurus NU yang hakiki itu bukan di PBNU, bukan di PWNU, tapi di pengurus ranting NU. Kenapa? Karena mereka yang langsung berhubungan dengan warga NU. Di daerah saya, Bapak-bapak Kiai, di daerah saya itu paling sulit itu nyari ketua ranting, Pak. Kalau saya tadi cerita di Banyumas calon ketua Tanfid itu ada 5. Ketua Tanfid itu ada 5 di pengurus cabang NU Banyumas. Ketua ranting tidak ada yang nyalon belas, itu tidak ada. Kenapa? Nah, ketua ranting gak ono apa-apa. Kadang ada acara itu sering tekor. Ini ketua ranting kaya. Ketua cabang katanya ada acara ini. Rata-rata proposal wali kota, lumayan. Ketua ranting paling nanggone Pak Lurah, piro metune ya. Nah, makanya saking sulitnya ini kadang-kadang saya ini harus merayu ketua ranting itu. Kiai, panjenengan kalau mau jadi ketua ranting itu sesungguhnya adalah pengurus NU yang hakiki, dan insya Allah besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari struktur NU mulai dari PBNU, PWNU, PJNU, MWJNU, ranting NU, insya Allah yang hisapnya paling cepat itu adalah ketua ranting. Kenapa paling cepat? Karena nggak ada yang dihisap, nggak enak apa-apa. Gini apa badan? Ketua ranting, ya Allah. Saya pernah lihat ketua ranting itu saking semangatnya ikut rapat itu, yang dibawa itu tas konvercap NU Jombang tahun 1971 gede ono tase, saking semangatnya, ya Allah. Ya ketua ranting gak ono apa-apa, ya malaikat paham lah, gak nggawa apa-apa. Ketua ranting NU ya wis. Ketua MPC agak lama dikit, ketua cabang lebih lama, ketua PWNU lebih lama lagi, yang paling lama ketua umum PBNU. Kenapa? Terlalu banyak yang dihisap. Komisaris ini, komisaris itu, komisaris itu, lah banyak jabatannya. Lu ngono kok ya rebutan. Ini apa badan? Jadi ini yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi bukan NU ini sudah waktunya dakwahnya itu fokus. Fokus apa? Fokus di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan ekonomi. Sudah 3 ini aja ini. Ya. Kayak ini kan selama ini dakwahnya itu terlalu terforsir hanya untuk menghadapi bid'ah-bid'ah itu.
Terus tidak apa-apa lah, saya ini paling seneng kalau dibilang sebagai penggemar bid'ah, saya ini seneng sekali. Ya. Tidak apa-apa, dibilang bid'ah tidak apa-apa, bahkan di musyrik-musyrik itu tidak apa-apa. Di kafir-kafir no gara-gara pakai produk orang kafir, gak apa-apa. Saya tidak percaya itu. Ada orang yang mengatakan, wah ini nggak boleh produk orang kafir, kalau kita dipakai produksi orang kafir, kita ini kafir. Kalau ini kita ugemi, insya Allah kiai-kiai kafir semua. Panjenengan cingali HP ini kayaknya sing merek Islamiyah, kalau HP merek Samsul ngono gak ono, yang ada Samsung. Nah kafir kabeh itu. Mobilnya gak ada yang merek Ar-Rasyid, itu gak ada. Lah kalau pakai produk orang kafir dibilang kita ini jadi kafir. Ya terus biye? Ya tidak apa-apa lah. Tadi saya begitu tiba di hotel, kebetulan kan suasananya Natal tahun baru. Itu di lobi itu ada pohon Natal. Kebetulan saya duduk di sebelahnya pohon Natal ini. Tak akan foto. Istri saya suruh foto, tolong foto. Enggak tak share nang kanca-kanca. Saya share. Ini di lobi hotel. Mosok ngene tok ae dadi kafir, ya saya bilang begitu. Lo nggodha iso di. Nah, energi kita terkuras hanya untuk hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang penting. Sampai kapanpun urusan-urusan khilafiyah tidak akan pernah selesai. Sampai kapanpun maulid itu pasti tetap akan dibilang bid'ah oleh mereka. Tahlilan mbok sampai kiamat kurang rong dino ya tetap akan dibilang bid'ah oleh mereka. Kita tunjukkan dalilnya, mereka minta dalil, dilepeh, nggak mau terima mereka. Ya sudah, daripada energi kita itu terbuang sia-sia hanya untuk ngurus yang begitu-begitu, lebih baik kita ini fokus yang lain. Sudah waktunya saya mau bertanya. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi saya mau bertanya. NU Balikpapan ini sudah punya rumah sakit atau belum? Cocok, saya sudah tahu jawabannya sebenarnya. Ya betul. Lah kita sudah mulai harus mengarah ke sana. Ya. Jangan sampai kita ini organisasi besar, apalagi Balikpapan ini provinsi Kalimantan Timur itu terkenal sebagai provinsi paling kaya, mosok nggak rumah sakit gak iso ini. Angel ya. Tapi kalau kita mau, insya Allah kita di Jombang itu alhamdulillah walaupun masih baru tapi sudah punya RSNU. Itu pun persiapannya sudah mulai 1970. Tahun 1970-an itu sudah ada persiapan. Saya masih ingat waktu itu di satu daerah itu tertulis di situ, di sini akan dibangun rumah sakit NU. Itu tahun 1970. Tahun 1980 tulisannya masih tetap di sini akan dibangun rumah sakit NU. Tahun 1990 di sini akan dibangun rumah sakit NU. Tahun 2000 ada orang usil ya, mungkin saking gregetannya gak ndang dibangun, akhirnya itu tulisannya dirubah, di sini akan dibangun rumah NU sakit. Nah 2010 alhamdulillah ada info Pemprov akan memberikan dana sekian miliar.
Begitu denger ini, Masya Allah, pengurusnya rebutan Pak, rebutan. Di sini aja, di sini aja, di sini aja. Akhirnya nggak jadi dibangun di situ. Ya, diselamatkan di daerah yang aman, yaitu di wilayah kecamatan di mana saya tinggal, kecamatan Diwa. Alhamdulillah. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Jadi NU itu sudah harus mulai sekarang ini menggeliat lah. Kurang apa NU? Jamaah paling banyak menurut survei kemarin itu 50% dari umat Islam Indonesia itu adalah warga NU. Amaliyahnya NU paling tidak itu amaliyah NU, walaupun mungkin gak duwe kartanu. Di sini juga banyak yang belum punya kartanu delok. Ya. Jadi 50%. Tetapi yaitu tadi. Maka kembali lagi kepada kita ini. Jadi kalau kita ini berkhidmah di NU, niatilah itu yang ikhlas. Jangan sampai kita ini berkhidmah ke NU itu hanya untuk batu loncatan dan sebagainya. Berilah NU manfaat, jangan memanfaatkan NU. Ini pedoman yang saya pakai. Ya. Loh, kecintaan kita kepada NU ini harus lebih kita kedepankan. Ya, ada orang itu saking cintanya kepada NU itu, kartanunya itu jadikan kartu sakti. Ben ditakoi kartu penduduk, KTP, SIM itu yang ditunjukkan mesti kartanu, saking cintanya itu. Polisi ini ya paham misalnya. Iya. Jadi inilah yang seharusnya. Jadilah orang yang ikhlas. Ya. Bisa memberikan manfaat kepada Nahdlatul. Gus Dur ini, saya cerita tentang ya Gus Dur sajalah. Jadi beliau itu menjadi ketua PBNU 3 kali ya. Menjadi ketua PBNU 3 kali. Menjadi presiden walaupun tidak nutup. Tapi beliau itu adalah orang yang betul-betul ikhlas, sehingga walaupun menjadi ketua PBNU 3 kali, menjabat presiden selama 1,5 tahun, kehidupan beliau tidak berubah, tetap miskin lah. Gus Dur itu rumahnya dipugar, rumahnya direnovasi, karena rumahnya cuma 1. Beliau nunut di rumahnya Pak Alwi Shihab waktu itu, padahal kurang apa jabatannya, ketua PBNU, ya luar biasa, 3 periode. Nah, jadi beliau itu orang yang ikhlas. Nah, ini ada satu cerita. Nah, karena berlubang itu akhirnya banyak yang melihat ke makam Gus Dur, katanya jenazahnya Gus Dur bercahaya, macam-macam lah. Tapi saya tahu siapa yang ngomong begitu, biasanya itu adalah para pedagang-pedagang itu, ya biar banyak peziarah. Ya. Para bakul-bakul itu, ya, supaya banyak peziarah. Makamnya Gus Dur bercahaya dan sebagainya. Akhirnya setelah kejadian itu keluarga rapat. Saya masih ikut rapat waktu itu, dipimpin langsung oleh Almarhumah Gus Zolah. Karena ada ucapan Gus Dur ini wali ini dan sebagainya, ini kok tanah bisa. Nah, ada 2 keputusan yang disampaikan dalam keluarga waktu itu. Yang pertama, urusan Gus Dur wali atau
yang lain-lain itu bukan urusannya keluarga, tetapi keluarga memutuskan. Nanti kalau ada orang yang bertanya tentang Gus Dur, jawabannya satu, Gus Dur adalah orang yang ikhlas. Sawama Gus Dur dianggap wali, waline krono keikhlasannya. Gus Dur itu orang yang ikhlas. Jadi ketua PBNU ya gak duwe apa-apa, gak memanfaatkan jabatan. Gus Dur itu kalau dikasih orang mau kaya, sangat kaya Gus Dur itu. Tapi beliau tidak pernah kaya. Kenapa? Karena setiap kali diberi orang, diberikan orang lain lagi. Saya diceritani Ketua Lazis Nukusat. Dia melihat suatu hari Gus Dur itu didatangi seseorang. Orang ini memberi ke Gus Dur uang 400 juta. Uang 400 juta. Akhirnya setelah yang memberikan uang ini pulang, Gus Dur manggil ajudannya, tolong simpan ya, uang ini. Nah, tidak lama kemudian ada orang datang dari Jawa Timur. Orang ini sambat ke Gus Dur, Gus, saya ini bangun masjid tapi kehabisan dana. Biasa kan begitu itu. Oh gitu, ya sudah. Ajudannya dipanggil, tolong ambil uang yang tadi. Semua Gus, semua. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau panjenengan punya uang 10 juta, ada orang minta sumbangan, berapa yang Anda kasih? 5.000? 10.000? 20.000? Kita nyari kadang-kadang itu, mana yang uang 2.000 tadi ya. Geger uang 400 juta disuruh ambil oleh ajudannya, kasih kepada orang. Semua Gus, semua. Banyak dikasih 400 juta. Begitu orang ini pergi, ajudannya tadi tanya, Gus, jenengan ini kok nggak takut kalau ditipu oleh orang itu? Nek dibujui gimana? Jawabannya Gus Dur enteng. Orang itu minta bantuan kepada saya, tugas saya membantu. Urusan dia bujuk, urusan dia menipu, itu bukan urusan saya, tapi urusan dia dengan Allah. Sampai samono ikhlasi. Awake dhewe lak getun. Nyesel kadang-kadang kasih sumbangan kakean itu nyesel. Ini jadi salah satu keikhlasan beliau itu. Sehingga seminggu sebelum Gus Dur wafat itu sempat ketepiran. Kemudian ada sopirnya, mantan sopirnya itu sambat ke Gus Dur. Gus Dur dalam kondisi sakit, seminggu sebelum beliau wafat dicegat oleh mantan sopirnya, Gus, saya ini mau beli kacamata tapi nggak punya uang. Kok ya tego supirnya. Akhirnya Gus Dur merogoh saku celananya itu dirogoh. Cuma ada uang 200.000. Ada mantan presiden cuma punya uang 200.000. Tak kalah karo wong dodol pentol. Ya. Gus Dur mantan presiden, mantan ketua PBNU ndak punya uang 200.000. Wis iki gayen tuku kacamatamu. Mbuh bentuke ya apa terserah, aku duwe mek iku. Saking ikhlas itu. Jadi keluarga memutuskan kalau ada yang bertanya tentang Gus Dur, jawab saja Gus Dur iku orang yang ikhlas. Adapun kenapa kok waktu itu juga dibahas, diselidiki, kenapa tanah makam Gus Dur sampai tergerus? Ternyata kesalahan petugas yang memakamkan. Karena apa? Karena tanah makam Gus Dur itu biasanya kan orang kalau habis memakamkan tanahnya kan dipadatkan, ya kan, diinjak-injak kan. Gitu.
Ternyata petugas tidak menginjak-injak, tidak memadatkan tanah itu, tidak injak. Kenapa? Takut kualat katanya. Akhirnya keluarga cari petugas yang tidak takut kualat. Ini repot kalau ngubur wedi kualat iki ya. Jadi akhirnya dicarikan tanah, dicarikan petugas yang gak wedi kualat. Nah, jadi mengurus NU ini kudu ikhlas. Kalau kita ini tidak punya keikhlasan, dan saya jamin kecewa. Jangan mengharap-harap ke apa-apa dari NU itu. Paling tidak ketika panjenengan ikut mengurus NU, hidupnya akan barokah. Jadi yang kita harapkan hanya sekedar keberkahan dari para masyayikh. Maka pengurus NU ini harus kompak. Kalau tadi saya menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Tali Allah ini apa? Agama Islam. Lah kalau kita sudah muslim bagaimana? Kalau kita sudah muslim, talinya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu talinya. Kalau urusan yang tadi itu kan sudah jelas dong. Kita berhubungan dengan siapapun, warga negara, itu Al-Quran sudah lengkap. Kalau urusannya itu dengan pemeluk antar agama, dalilnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan ikut campur urusan agamamu, kamu jangan ikut campur urusan agamaku. Kalau dengan sesama umat Islam, dalilnya juga sudah jelas, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku ya amalku, bagimu ya amalmu. Kau jangan menyalahkan amalku, aku tidak akan menyalahkan amalmu. Nah, jadi begitu. Nah ini rame, gak perlu kita ini rame urusan yang ini ada penyakit tahunan. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Ben tahun mesti gitu ya. Saya sampai belenger. Lah wis ana sing membolehkan, monggo. Ada yang melarang, ya monggo. Kalau saya ditanya, saya tidak jawab. Saya jawabnya begini. Saya ikut Mbah Hasyim. Mbah Hasyim tidak pernah mengeluarkan fatwa, juga tidak pernah mengucapkan. Ya wis aku nderek Mbah Hasyim saja, gitu aja. Yang mengucapkan monggo, yang tidak mengucapkan silakan. Tapi kalau saya, jawaban saya nderek Mbah Hasyim, titik, gitu aja. Engko nek adu dalil ya padha-padha duwe dalilnya. Iya. Dah paling aman gitu saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka saya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk mewujudkan cita-cita ya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para muassis, para pendiri, untuk ke depan bisa menciptakan izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam, dan NU harus menjadi pelopor. Jadi NU ini menjadi pelopor. Indonesia ini mohon maaf, satu, insya Allah NKRI aman. Aman. Kenapa? Karena satu-satunya sekarang ini yang bisa dan mau menjaga persatuan NKRI hanya Nahdlatul Ulama. Hanya Nahdlatul Ulama. Yang punya jargon hubbul waton minal iman hanya NU. Orang lain mana punya? Inilah yang menjadi dasar kita itu. Wah, itu hubbul waton itu bukan hadis.
gak ngurus. Itu kaulnya ulama sing ngarani hadis apa? Kita kan gak menyebut itu hadis ya. Tapi hubbul watan minal iman. Jadi untuk mencintai NKRI, untuk mencintai negara, kita tidak butuh dalil. Walaupun kok dituduhno dalil, mereka tetap tidak akan percaya. Baginda Nabi itu sangat mencintai kota Mekah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu mencintai kota Mekah, sehingga beliau mengatakan, seandainya aku tidak diusir dari kota Mekah ini, niscaya aku tidak akan pindah darimu. Dawai Kanjeng Nabi seperti itu. Berarti Kanjeng Nabi itu mencintai negara sebenarnya. Cuma ini kalau dibuat dalil, ditunjukkan, mereka tidak mau terima ya. Maka kita jaga persatuan, kita jaga kerukunan ya. Organisasi-organisasi, ormas-ormas Islam yang lain, insya Allah yang mau bersaudara dengan kita, ya sudah kita ajak saudara. Ada Muhammadiyah ini dulu pendirinya Ki Ahmad Dahlan itu ya seperguruan dengan Mbah Hasyim, satu pondok, satu guru. Dulu itu begitu. Mungkin kalau kemarin sudah sempat menyaksikan film Jejak Langkah Dua Ulama, ya itulah gambaran NU dan Muhammadiyah masa lalu seperti itu. Pendiri-pendirinya luar biasa, mereka itu saling menyayangi, saling menghormati, gak geger perkara lebaran beda saja. Bahkan kadang-kadang ada orang saking NU-nya, saking cintanya NU, gak terima kalau rioyonya itu sama dengan Muhammadiyah. Ini apa tugasnya PBNU kok lebaran sampai sama dengan Muhammadiyah? Maunya itu lebaran harus beda. Ya kalau memang waktunya sama, alhamdulillah. Kalau memang waktunya memang berbeda, yo alhamdulillah. Wong riayanya itu loh, hari lebarannya itu tetap sama, cuma harinya yang berbeda satu hari. Satu hari aja geger, apalagi beda 2 hari. Nah, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semuanya, agar semakin kita ini mencintai Nahdlatul Ulama ya. Jadi jangan hanya bangga karena kita ini menjadi pengurus, tapi banggalah menjadi warga Nahdlatul Ulama. Karena apa? Insya Allah kalau kriteria siapa yang ngurus NU tak anggap santri itu semua warga NU yang mau ngurus NU, menghidupkan amaliyah NU, memberikan donasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, walhasil semuanya akan menjadi santri Hadratus Syekh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktunya juga sudah malam, tak terasa sudah jam 10:30, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan kita bisa saling tetap bersilaturahmi, karena salah satu kegemaran Hadratus Syekh, mohon maaf, salah satu kegemaran Hadratus Syekh itu bersilaturahmi. Nah, ini penutup. Jadi beliau itu kalau bersilaturahmi itu kadang-kadang ya tanpa pikir panjang. Ketika beliau belajar di Mekah, beliau punya guru namanya Habib Husain Al-Habsyi. Ketika beliau Mbah Hasyim pulang ke Indonesia, otomatis komunikasi dengan gurunya terputus karena nggak bisa sering-sering ke Mekah. Waktu itu naik kapal laut, tidak ada alat komunikasi, telepon dan sebagainya. Nah, suatu ketika Mbah Hasyim mendengar keponakan Habib Husain itu tinggal di Solo, namanya Habib Alwi Al-Habsyi. Begitu mendengar ada keponakan gurunya tinggal di Solo, itu Mbah Hasyim langsung naik dokar, kereta kuda itu dari Tebuireng menuju ke Solo. Sekarang saya dari Tebuireng ke Solo cuma 2 jam lewat tol soalnya.
Zaman Mbah Hasyim naik dokar mungkin bisa berjam-jam, bahkan mungkin beberapa hari. Nah, Mbah Hasyim langsung naik dokar menuju ke Solo sekedar untuk apa? Bersilaturahmi kepada keponakan gurunya, untuk sekedar mengatakan, "Beb, ana kula niki santri paman antum Habib Husain. Saya ini santrinya Habib Husain di Mekah." Kalau kita ini mau silaturahmi, Masya Allah. Maka saya ini ada Gus Jalil dari Grogot ini ya, datang 6 jam saya tanya perjalanan hanya untuk bersilaturahmi. Ya, mungkin nanti kapan saya ganti silaturahmi ke sana, karena saya senang silaturahmi. Saya tidak bisa mewarisi ilmunya Hadratus Syekh, tapi saya pengen mewarisi salah satu kegemaran hobi beliau, yaitu bersilaturahmi. Dan saya hanya ingin melaksanakan apa yang saya yakin dengan apa yang didakwakan oleh baginda Nabi, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizkihi ya wa ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahmi. Apakah benar orang yang bersilaturahmi itu diluaskan rizkinya? Ternyata betul. Orang mau utang saja kalau nggak silaturahmi nggak akan dikasih. Itu kan rizki. Udah utang pulang digawani buah, digawani ini, utang itu loh, Masya Allah. Kalau nggak silaturahmi nggak bisa. Ya. Apakah betul orang silaturahmi itu dipanjangkan usianya? Kita lihat, saya ini dari Tepuyurung ke sini keliling sana ke sana. Saya niati, bukan saya niati ngaji, makanya saya tidak mau ngaji. Saya niati apa? Silaturahmi. Yang kedua niat jalan-jalan. Yang ketiga niat kuliner. Nah, tadi di Balikpapan ke PT ngapain? Alhamdulillah. Saya niati jalan-jalan. Kenapa? Katanya orang itu kalau jalan-jalan itu hatinya senang. Hatinya senang. Kalau orang itu hatinya senang, katanya imunnya meningkat. Kalau orang itu imunnya meningkat, insya Allah sehat. Dan orang kalau sehat, insya Allah umurnya panjang. Paling enggak katanya orang itu kalau rajin silaturahmi itu jarang-jarang ketemu malaikat Israel. Angger didatangi ke rumah enggak ada. Didatangi ke rumah lagi belum pulang silaturahmi. Nah, kalau ketemu di jalan ya apes gitu aja ya. Jadi itu mungkin ini sekedar kegemaran kita. Semoga warga NU semakin senang menjalin silaturahmi sehingga bisa menciptakan kejayaan NU dan warga Nahdliyin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Kiai Haji Abbas Alfas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita berdoa bersama, munajah bersama, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini akan mendapatkan barokah dari para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama. Untuk itu mari kita bersama kirim Fatihah kepada beliau-beliau, para muassis, para masyayikh dan orang-orang yang berjuang di Nahdlatul Ulama. La hadhihi niyyah ila hadhna Muhammadin
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا يا الله يسر علينا يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكرفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد البشير النذير الصراط المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Melangkah ke acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.